Haruka merupakan satu-satunya manusia yang hidup di tengah hutan. Dia tak memiliki keluarga, teman, ataupun tetangga. Perempuan 1980 ini berencana ingin pergi untuk mencari pengganjal perutnya yang lapar. Haruka akhirnya memiliki ide untuk pergi ke sebuah sungai. Mungkin di sana ia dapat menemukan sesuatu yang dapat ia nikmati. Sesampainya di sungai, ia sangat tenang dan nyaman dengan suasana air mengalir dan ikan yang berlalu lalang. Haruka berusaha mengambil ikan dengan penuh semangat, lalu ia tak sengaja melihat bayangan wajahnya di air sungai yang jernih itu. Ketika Haruka merasa cukup akan ikan yang ia dapatkan, akhirnya Haruka pulang dengan penuh tanya, seperti apa rupaku sebenarnya? Seolah-olah ia menjadi penasaran dengan bayangan di sungai tadi. Di sebuah perjalanan menuju pulang, akhirnya Haruka menemukan kaca yang sangat bening. Sesaat melihat wujud kaca itu, Haruka serasa melihat bayangannya yang di sungai sebelumnya. Akhirnya Haruka berpikir keras bahwa ia pasti berhasil melihat wajahnya suatu saat nanti. Haruka berhenti melakukan niatnya yang ingin kembali ke kediamannya. Ia berpikir untuk melakukan perjalanan panjang demi mengusahakan keinginannya itu. Di perjalanan yang sangat panjang, ia menemukan perak nitrat, gas berbau tajam, serta air deionisasi. Beberapa benda yang ia temukan tidaklah dalam suatu tempat, melainkan ia melakukan perjalanan panjang sampai menemukan semua itu. Dengan kegigihan dan semangatnya, akhirnya ia kembali di rumah untuk melakukan sebuah eksperimen terhadap benda-benda yang ia temukan. Akhirnya beberapa hal yang dilakukan Haruka bisa membuat kaca itu menjadi cermin yang dapat menggambarkan wajah Haruka. Haruka sangat senang dan setiap pagi ia menengadahkan cermin itu ke sinar matahari. Setelah dilakukan hal itu, cermin kini bisa membantunya untuk menembus ke penjuru arah. Ia sangat terkejut dengan keajaiban cermin tersebut. Kini Haruka menghadapkan cermin tersebut ke setiap sudut karena ia percaya apa yang ada di dalam mimpinya adalah nyata.
Kini Haruka menghadapkan cermin tersebut ke setiap sudut karena ia percaya apa yang ada di dalam mimpinya adalah nyata. Beberapa kali ia melakukannya dan cermin itu pun menunjukkan ke suatu arah di mana akhirnya ia bertemu dua anak kecil, dan ini merupakan kali pertama Haruka bertemu manusia selain dirinya. Haruka dan dua anak kecil tersebut akhirnya hidup bersama dan mereka saling bercerita tentang kehidupan sebelum takdir mempertemukan mereka bertiga. Tak lupa Haruka menceritakan cermin yang ia miliki. Sampai suatu waktu cermin tersebut dapat melihat organ tubuh yang ada di manusia, benda-benda yang hilang dapat ditemukan, dan sebagainya. Haruka sangat senang karena cermin ini membuat hidupnya lebih mudah dan menyenangkan.